Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau juga malam, kapanpun Bapak, dosen, dan rekan-rekan sekalian menyaksikan video ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan, saya mahasiswa program studi ilmu hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Nama saya Davinsya Fatir Abrar. Pada kesempatan kali ini, untuk bisa memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum, saya akan membawakan sebuah presentasi yang mengangkat isu yang cukup krusial, yang sedang viral, hangat, dan juga jujur saja ini juga melukai rasa keadilan kita sebagai warga negara, serta membuat kita semakin ragu gitu dengan pemerintahan saat ini. Jadi tema besar yang saya angkat hari ini adalah tentang penegakan hukum di Indonesia, di mana secara spesifik saya membedah tentang penegakan hukum pada kasus korupsi kepala BGN atau Badan Gizi Nasional, sebuah studi kasus dugaan penyelewengan program makan bergizi gratis atau MBG. Selanjutnya, nah, kita masuk ke latar belakang masalah. Jadi di mana teman-teman sekalian, coba kita mulai dari akar masalahnya dulu. Kenapa topik ini cukup penting untuk kita bahas pada kali ini. Jadi saat ini negara kita itu sedang menjalankan sebuah proyek sangat besar, mega proyek, strategi nasional dan juga ambisi dari presiden, yaitu program makan bergizi gratis atau MBG, yang dimana program ini bukan program yang sembarangan. Ini adalah katanya suatu investasi jangka panjang untuk negara untuk bisa memberantas stunting, meningkatkan kecerdasan anak-anak kita, dan bisa mempersiapkan generasi emas Indonesia. Itu katanya dan juga tujuan awalnya. Walaupun memang sebenarnya kalau dari studi untuk memberantas stunting itu ya sudah telat gitu kalau untuk MBG ini. Jadi pemerintah sekarang framingnya itu untuk orang susah aja lagi gitu, bukan soal yang padahal awalnya itu memberantas stunting. Padahal kalau stunting kan harus sudah mulai dari dini, bukan sudah mulai duduk di bangku sekolah gitu. Ya, tapi apapun itu, anggaran yang dialokasikan untuk MBG ini tidak main-main. Angkanya itu bisa menembus sampai 260 triliun rupiah. Uangnya dari mana? Dari APBN. APBN dari mana? Uang rakyat dan pendapatan selain pajak. Walaupun emang paling di Indonesia sendiri tuh pendapatan paling banyak itu dari pajak ya. Lalu apa yang terjadi? Urgensi dalam tata kelola program MBG ini justru dikhianati. Ada tikus lah. Program yang awalnya mulia kayaknya ini dinodai oleh sebuah kejahatan yang luar biasa atau bisa disebut sebagai extraordinary crime. Kenapa saya sebut sebagai luar biasa? Karena yang dikorupsi bukan sekedar aspal gedung, tapi ini yang dikorupsi itu adalah hak masa depan, gizi, dan juga nutrisi anak-anak bangsa kita. Nah, ini adalah sebuah ironi dari penegakan hukum yang harus kita kawal sampai tuntas ya. Jangan sampai isu ini dialihkan, teralihkan. Kita masuk ke slide selanjutnya, di mana kita akan bedah anatomi skandal ini, skandal BGN, bagaimana sebuah program MBG ini bisa berubah menjadi ladang korupsi bacakan. Seperti yang tertera di slide ini, BGN atau Badan Gizi Nasional itu dibentuk dengan target sebagai perbaikan gizi nasional. Mengelola dana sebesar 260 triliun rupiah yang sangat luar biasa besar. Di satu sisi itu dana tersebut tuh punya kekuatan besar untuk bisa merubah nasib bangsa. Di sisi lain sangat rentan terhadap kebocoran tata kelola jika pengawasannya lemah. Dan ketakutan itu ternyata menjadi kenyataan.
di mana terjadinya skandal korupsi di tingkat eksekutif tertingginya, kepala BGN-nya, di mana Kejaksaan Agung baru-baru ini tuh melakukan langkah yang tegas dan juga yang menangkap puncuk pimpinannya itu kepala BGN beserta dua wakilnya. Jadi kepala BGN dan dua wakilnya udah korupsi, gimana bawahnya gitu kan. Ini menunjukkan bahwasannya pengawasan di MBG ini lemah gitu. Udah ada 260 triliun yang digunakan dari APBN, pengawasannya lemah lah. Nah, status mereka ini yaitu kepala BGN dan dua wakilnya itu saat ini adalah tersangka, di mana mereka diduga kuat melakukan rekayasa, intervensi, dan juga markup pengadaan barang yang sangat tidak masuk akal, dan mereka mengkhianati mandat yang diberikan oleh negara demi keuntungan pribadi dan korporasi mereka. Next slide. Nah, coba teman-teman, mari kita lihat lebih detail ya pada slide ini. Apa yang sebenarnya mereka lakukan gitu, bagaimana modus operandi dari segi administrasinya. Nah, para tersangka ini, kepala bagian dan dua wakilnya itu memanipulasi kerangka acuan kerja atau KAK dan juga mengintervensi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, bagi kita sebagai anak hukum, intervensi terhadap PPK ini sudah menjadi faktor atau indikator yang kuat adanya mens rea atau niat jahat. Yang apa hasil dari intervensi ini muncul pengadaan fiktif dan juga markup harga yang jauh gitu, antara harga yang ditulis di administrasi dengan harga yang dibeli. Nah, coba kita perhatikan data yang ada di slide ini. Yang pertama adanya pengadaan motor listrik. Bayangin aja ada pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah. Nah, dia bilang alasannya itu untuk operasional petugas dapur atau SPPI. Nah, kan secara fungsionalnya aja apakah ini diperlukan, apakah ini mendesak? Ya enggak gitu. Ini ya udah aja jadi pemborosan yang memang sengaja dia ciptain. Lalu yang kedua, ada pengadaan 32.000 pasang sepatu dengan spesifikasi yang bahkan sudah melanggar ketentuan kontrak awal. Lalu yang paling gilanya lagi, itu ada pengadaan barang elektronik 31.000 unit tablet dan 5.400 unit TV berukuran 75 inci. Buat apa TV 75 inci? Nobar bioskop gitu kan, enggak. Ini kan di dapur gizi, masa ngapain TV gede-gede 75 inci? Jadi nggak masuk akal. Emang gila banget ini si Dadan ini. Nah, ini tuh di markup secara drastis buat mereka tanpa tanpa rasionalitas anggaran sama sekali. Jadi ini udah bukan soal kelalaian administrasi, tapi emang udah niat ngerampok anggaran gitu kan, ngerampok APBN di negara secara sistematis dan terstruktur. Oke, selanjutnya kita ke next slide. Ini kita ngebahas soal aktor dan modus operandi. Lalu siapa aja yang ada dalang di balik layar ini? Nah, kita masuk ke aktor dan modus operandinya. Tentu aja pucuk pimpinannya atau ketua BG-nya itu si Dadan Hindayana, yang padahal dia itu gak ada background sama sekali di Gizi. Dia itu ngurusnya soal serangga kalau nggak salah. Makanya nggak jelas nih gimana meritokrasi di negara ini. Nah, ex kepala BGN tersebut, karena kan kepala BGN sekarang diganti ya. Nah, beliau itu bertindak sebagai aktor intelektual yang punya kuasa penuh atas anggaran institusinya. Sebentar. Halo, tes tes. Oke, lanjut. Nah, si Dadan ini
beliau itu bertindak sebagai, tadi tuh. Nah, dalam hukum pidana, dia itu adalah pelaku utamanya atau bahkan yang menyuruh untuk melakukan hal tersebut gitu. Kemudian, dibantulah oleh wakil-wakil eksekutifnya kayak si Lodewi Kusung dan juga dari, Sony Sonjaya, yang mereka berdua itu bersekongkol secara terstruktur untuk bisa, ngebantu buat manipulasi dokumen pengadaan. Mereka, mastiin segala hal yang fiktif tadi itu terlihat ya ada gitu, terlihat sah legal di atas kertas. Nah, dan yang menarik dari kacamata hukum pidana pencucian uang, ada jaringan yayasan. Nah, uang hasil korupsi ini tidak langsung masuk ke rekening pribadi karena mereka tahu itu akan mudah dilacak oleh, PPATK. Jadi mereka cuci dulu lah uangnya. Nah, mereka cuci uangnya itu pakai, yayasan SPPG yang terafiliasi sebagai wadah penampung insentif miliaran rupiah setiap harinya. Jadi ya itu dia cuci uangnya itu pakai yayasan SPPG biar emang nggak mudah dilacak oleh PPATK, karena emang bodoh juga kalau uang hasil korupsi langsung masukin ke rekening pribadi kan gampang banget ya buat diketahuinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya di mana kita masuk ke estimasi kerugian keuangan negara. Itu hampir lebih dari 1 triliun. Ingat ya, ini, angka 1 triliun itu hanya dari satu item, yaitu motor listrik. Pengadaan 21.801 unit motor listrik. Ini dimanipulasi dengan vendor fiktif, bahkan tanpa layanan purna jual, artinya, eee, motor rusak, ya udah jadi rongsokan gitu. Nah, negara ya rugi jadi 2 kali lipat, dan 1 triliun ini belum mengakumulasi penggelembungan dana dari sepatu, tablet, TV 75 inci itu, serta, aliran dana harian ke yayasan SPPG dia, yang jika diaudit total kerugian negara itu bisa mencapai triliunan triliunan rupiah lainnya. Nah, bagi saya dan bagi kita semua sebagai pembelajar, hukum, ini bukan sekedar kerugian keuangan negara dalam teks undang-undang, tapi ini udah pencurian hak rakyat gitu. Berapa juta porsi makanan bergizi yang harusnya bisa diberikan ke anak-anak yang stunting di pelosok desa dengan uang 1 triliun itu, atau uang 1 triliun itu kalau bisa jadiin beasiswa, berapa, mahasiswa yang bisa masuk kampus secara gratis. Itu sangat luar biasa uang 1 triliun itu, teman-teman. Jadi korupsi di sektor MBG ini adalah perampasan hak asasi manusia lah. Next slide. Nah, ini yang tadi yang sudah saya bilang. Selanjutnya, nah kita masuk ke landasan teori hukum tipikor. Ini masuk ke bagian yang paling substansial sebagai mahasiswa hukum. Kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Konstruksi hukum dari kasus ini sangat, melekat gitu, bersinggungan dengan pasal 2 dan juga pasal 3, di mana tindakan kepala BGN dan wakilnya itu secara jelas memenuhi unsur di pasal 2 ayat 1, yaitu perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nah, mereka secara melawan hukum merekayasa KAK dan juga vendor. Di sisi lain, di pasal 3 itu juga sangat kuat, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau, sarana yang ada padanya karena jabatan. Jabatan sebagai kepala badan dipakai untuk menekan PPK, ini adalah penyalahgunaan, kewenangan murni. Di sini bagian keadilan bermartabat. Nah, korupsi pada program sosial rakyat itu tidak dapat ditoleransi berdasarkan teori dari pemindanaan, harus ada efek retributif atau pembalasan yang setimpal yang
menjerakan karena kejahatan ini secara langsung merampas masa depan kesehatan generasi bangsa. Sayangnya di Indonesia per hari ini ya, bulan Juni 2026, Undang-Undang Perampasan Aset hingga saat ini masih belum disahkan seperti itu. Yang padahal kalau bisa untuk goals, mungkin ini bisa menjadi undang-undang yang bisa memberikan efek jera kepada koruptor, karena banyak sekali koruptor-koruptor yang ya sudah gitu masuk penjara, toh mereka setelah keluar masih bisa kaya. Lagian eh, ironisnya hukum di Indonesia itu tumpul ke atas lah gitu, tumpul ke atas tajam ke bawah, dan itu yang kita sebagai mahasiswa hukum, penggemar hukum harus bisa merubah gitu yang ada saat ini. Oke, selanjutnya analisis penerapan hukum. Mari kita perdalam analisis penerapan hukumnya ke dalam 4 poin utama. Pertama, yaitu penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum administrasi negara, tindakan pimpinan BGN, si Dadan ini, untuk mengintervensi PPK secara paksa itu jelas menyalahi peraturan Presiden atau Perpres tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, kewenangan yang diberikan negara itu dibelokkan oleh dia tujuannya untuk bisa menguntungkan kroni-kroninya dia. Lalu di sini kedua adalah kejahatan yang terorganisir, di mana kasus ini tidak dilakukan oleh 2 atau 3 orang aja, tapi ini sungguh banyak ya keterlibatan namanya, ada 41 nama lain yang belakangan ini diungkap oleh tersangka Sony Sanjaya, yang ini menjadikan indikasi kuat adanya struktur mafia birokrasi. Ini kejahatan berkerah putih yang sangat sistematis gitu. Ketiga, adanya tindakan pro justisia dari Kejagung, di mana kita harus mengapresiasi Kejaksaan Agung saat ini karena penetapan tersangka dan juga penyitaan aset sejauh ini sudah sah secara KUHP, khususnya pasal 184, karena penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup sebelum melakukan penahanan. Lalu yang terakhir, yang keempat, adalah sinergi dengan UU TPPU atau tindak pidana pencucian uang, di mana pidana korupsi ya itu tidak sorry, pidana korupsi aja nggak cukup, di mana penegak hukum harus menerapkan instrumen TPPU untuk bisa melacak, memblokir, dan juga menyita aset yang mengalir melalui yayasan terafiliasi tersebut. Karena kita harus pakai prinsip follow the money, yaitu miskinkan koruptornya agar negara bisa memulihkan kerugiannya. Selanjutnya, oke, jika penegakan hukum ini gagal, apa dampaknya? Dampak destruktif dari korupsi program MBG itu sangat mengerikan. Yang pertama, defisit kepercayaan publik atau public trust. Masyarakat akan apatis. Mereka akan berpikir, program buat anak-anak aja dikorupsi, apalagi program lain. Nah, ini kan mencederai amanat rakyat. Kedua, target gizi terhambat. Cita-cita Prabowo untuk Indonesia Emas 2045, ya semoga nggak bubar ya, beneran emas. Penanganan stunting, pemenuhan hak asasi anak atas nutrisi, semuanya akan terhambat dan juga mundur bertahun-tahun karena adanya korupsi ini. Yang ketiga, kebocoran APBN. Defisit keuangan negara yang masif akan terjadi, membuat beban utang negara mungkin bertambah hanya karena inefisiensi pengeluaran. Sekali lagi teman-teman, korupsi di program ini bukan sekedar pencucian uang di brankas negara, melainkan perampasan yang keji terhadap masa depan generasi bangsa. Lalu selanjutnya,
Korupsi pada program sosial rakyat bukan sekedar pencurian uang negara, melainkan perampasan keji terhadap masa depan generasi bangsa. Yang tadi sudah saya katakan ya. Lalu next, selanjutnya terakhir masuk ke kesimpulan dan juga rekomendasi. Apa rekomendasi dari saya? Kita tiba pada bagian akhir dari presentasi ini, yaitu poin rekomendasi yang berdasarkan analisis kasus dan juga tinjauan yuridis yang telah saya paparkan tadi, sebagai mahasiswa hukum, memberikan 3 rekomendasi. Yang pertama, moratorium dan audit BPK total. Pemerintah harus menghentikan sementara pengadaan barang yang non esensial di BGN, yang tidak penting di BGN, dan juga BPK sebagai badan pemeriksa keuangan itu harus segera melakukan audit investigatif total atas seluruh tata kelola program MBG dari hulu hingga ke hilirnya. Walaupun memang sulit karena MBG ini berada di lokasi beberapa titik, jadi memang perlu kerjasama dan juga ya integritas dari pejabatnya untuk bisa melakukan audit investigatifnya. Lalu yang kedua, penerapan pidana maksimal. Mengingat ini adalah dana program prioritas nasional untuk hajat hidup orang banyak, JPU atau Jaksa Penuntut Umum itu harus bisa berani untuk menuntut dengan hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor, dan ditambahkan hukuman pencabutan hak politik agar para pelaku kehilangan akses pada kekuasaan publik seumur hidupnya. Jadi ya seharusnya kalau sudah korupsi begini ya tidak bisa lagi gitu untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri. Itu. Ya kalau bisa ya asetnya juga, ya kalau menurut saya yang paling penting itu penyitaan aset ya, perampasan aset itu harus dimiskinkan semiskin-miskinnya agar kapok. Kalau perlu mungkin penjara seumur hidup, dan juga kalau mengikuti hukum Islam ya, itu mungkin bisa dipotong tangan seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah aset recovery yang agresif, di mana penegakan hukum jangan hanya berhenti di Dadan Hindayana aja, tapi pengurusan aset itu dilakukan secara agresif tanpa pandang bulu terhadap 41 nama lainnya yang ikut terlibat. Menggunakan instrumen TPPU agar uang negara itu bisa dikembalikan untuk membiayai makan bergizi anak-anak kita, atau untuk digunakan untuk program yang lainnya. Karena memang yang dikorupsi ini cukup besar jika untuk dialihkan ke program lain. Demikian pemaparan analisis hukum dari saya, Davin Syafat Abrar, terkait tentang kasus korupsi di Badan Gizi Nasional. Keadilan itu harus ditegakkan sekalipun langit itu runtuh. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.